Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Tidak keluar. Sudah. Yang terhormat Bapak Iwan Wicaksono dan Ibu Indrawati selaku dosen pembimbing mata kuliah wawasan kemipaan. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang kajian ilmu sebagai dasar ilmu pendidikan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Zahrotul Latifah dengan NIM 2010101089. Yang kedua, saya Irma Suryani dengan NIM 2002101090. Terakhir, Muhammad Eka Nur Setiawan dengan NIM 2002101095. Di sini kami akan menjelaskan materi kajian ilmu kimia sebagai dasar ilmu pendidikan. Yang pertama akan dijelaskan oleh Zahrotul Latifah. Kepada Zahrotul Latifah saya silakan. Di sini yaitu yang pertama pengertian ilmu kimia. Ilmu kimia adalah ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang materi yang meliputi struktur, susunan, sifat, dan perubahan materi serta energi yang menyertainya. Ilmu kimia terutama berkaitan dengan atom dan molekul serta interaksi dan transformasinya. Misalnya sifat ikatan kimia yang terbentuk antar atom untuk membentuk senyawa kimia. Ilmu kimia juga mempelajari keterlibatan elektron dan berbagai bentuk energi dalam reaksi fotokimia, reaksi oksidasi reduksi, perubahan fasa materi, dan pemisahan campuran. Ilmu kimia kadang-kadang disebut sebagai pusat ilmu alam karena ilmu kimia menjembatani ilmu alam lainnya seperti fisika dan biologi. Peran sentral kimia dapat dilihat pada klasifikasi sistematis dan hierarkis serta ilmu yang dibuat oleh Auguste Comte berikut ini. Awal perkembangan ilmu kimia. Secara historis, pada awal perkembangan ilmu kimia hanya berkaitan dengan kimia anorganik, yaitu kimia tentang zat yang tidak berkaitan dengan makhluk hidup. Analisis yang rumit diperlukan untuk memerlukan eksistensi berbagai unsur dan kombinasi antar unsur, seperti bagaimana mekanisme pembentukan berbagai senyawa yang relatif sederhana dengan ditemukan dalam batuan, tanah, dan sebagainya. Pada era tersebut, ilmu kimia sangat penting bagi ilmu fisika. Interaksi antara kedua ilmu itu sangat besar. Teori atom didukung secara mendalam oleh hasil eksperimen dalam kimia. Teori kimia secara ringkas dipresentasikan pada tabel periodik Mendeleev yang menunjukkan adanya banyak hubungan yang aneh antara berbagai unsur dan merupakan kumpulan aturan yang berkaitan dengan kombinasi antar unsur-unsur, terutama dalam kimia anorganik. Semua aturan ini pada beberapa waktu kemudian dijelaskan secara prinsip oleh mekanika kuantum, sehingga kimia teoritis sebenarnya dapat dikategorikan sebagai bagian dari ilmu fisika. Namun demikian, bagian terdalam dari kimia teori adalah mekanika kuantum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Eka. Eka kemana ya, guys? Terima kasih atas Zahrotul Latifah. Saya akan menjelaskan tentang ilmu kimia sebagai pusat ilmu. Ilmu kimia dikatakan sebagai pusat ilmu karena menghubungkan berbagai ilmu lain seperti fisika, ilmu bahan, nanoteknologi, biologi, farmasi, kedokteran, bioinformatika, dan geologi. Koneksi ini timbul melalui berbagai subdisiplin yang memanfaatkan konsep dari berbagai disiplin ilmu. Sebagai contoh, kimia fisik melibatkan penerapan prinsip fisika terhadap materi pada tingkat atom dan molekul. Kimia menyentuh di hampir semua kehidupan kita, apapun itu, semua benda yang mempunyai aspek kemateriannya bisa dimasukkan ke dalam kategori kimia. Pada setiap yang kita hidup bernafas, pada setiap apa yang kita makan, minum, pada setiap benda yang dirasakan dengan panca indera kita bisa menyebutkan itu sebagai kimia. Jadi semua materi itu ada zat kimia.
bisa yang bermanfaat ataupun yang berbahaya. Bisa tolong slide berikutnya. Kedudukan ilmu kimia di antara ilmu pengetahuan alam lain. Ilmu kimia mempunyai peran yang luas sehingga menempati posisi unik di antara ilmu-ilmu lainnya. Keterkaitan ilmu kimia dengan ilmu lainnya telah melahirkan beberapa cabang dalam ilmu kimia seperti biokimia, kimia fisika, termokimia, elektrokimia, serta kimia nuklir. Bukan hanya itu saja, tapi masih banyak cabang ilmu kimia seperti pada gambar di samping. Ada kimia anorganik, kimia organik, biokimia, kimia analisa, geokimia, nanokimia, dan yang lainnya. Bisa tolong slide berikutnya. Ada juga suatu cabang ilmu yang dikembangkan dari ilmu fisika dan ilmu kimia secara bersama-sama. Metode statistik diterapkan pada hukum-hukum mekanika dan disebut sebagai statistik mekanika. Dalam hal ilmu kimia, sejumlah besar atom bergerak sangat acak dan rumit, serta memungkinkan terjadinya tabrakan antar atom. Jika setiap tabrakan atom dianalisis dan gerak masing-masing atom diikuti, maka diperlukan banyak angka untuk menggambarkan semua atom tersebut yang akan melampaui kapasitas komputer manapun dan tentu saja juga kapasitas pikiran manusia. Keterbatasan ini mendorong pentingnya pengembangan suatu metode yang melibatkan aplikasi berbagai bidang. Statistik mekanika merupakan ilmu tentang fenomena panas atau termodinamika. Kimia anorganik sebagai ilmu dapat direduksi secara mendasar sebagai ilmu fisika maupun ilmu kimia. Anorganik sebagai ilmu dapat direduksi secara mendasar menjadi kimia fisika dan kimia kuantum. Kimia fisika mempelajari kecepatan reaksi yang terjadi dan mekanisme reaksi yang terjadi secara rinci. Dan kimia kuantum membantu memahami apa yang terjadi dalam hukum-hukum fisika. Selanjutnya bisa dilanjutkan dengan Irma Suryani. Terima kasih Eka. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan ilmu kimia dengan ilmu lain. Yang pertama adalah bidang kedokteran. Ilmu kimia digunakan untuk mendiagnosa suatu penyakit, teknologi, rekayasa genetika, dan radiologi. Yang kedua, di bidang farmasi. Di bidang farmasi, ilmu kimia dijadikan dasar dalam pembuatan obat-obatan. Yang ketiga, bidang kriminologi. Pada bidang kriminologi, ilmu kimia juga berperan digunakan kimia di bidang kriminologi adalah untuk proses visum, pemeriksaan urin, dan sebagainya. Pada bidang pertanian, ilmu kimia digunakan sebagai dasar pembuatan pupuk, pestisida, dan pemulihan tanaman. Selanjutnya pada bidang biologi. Contohnya untuk mempelajari reaksi-reaksi dalam tubuh makhluk hidup. Yang keenam, ilmu kimia digunakan dalam bidang seni. Digunakan untuk menentukan keaslian suatu lukisan. Yang terakhir, pada bidang arkeologi. Peran kimia pada bidang arkeologi adalah menentukan umur fosil melalui peluruhan inti radioaktif. Selanjutnya, manfaat mempelajari ilmu kimia yang kita dapat. Yang pertama, memahami alam beserta prosesnya. Yang kedua, memahami produk-produk yang berguna dalam kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, memahami berbagai jenis produk teknologi. Dan yang terakhir, memahami produk kimia yang dapat menimbulkan masalah. Selanjutnya, kami akan membuka sesi tanya-jawab. Silakan teman-teman yang ingin bertanya, menulis di kolom chat dengan hashtag saya ingin bertanya. Kami akan memilih 3 kelompok
3 penanya teratas. Baik, yang pertama pertanyaan dari Carmila. Silahkan Carmila. Saya Carmila dengan NIM 083. Saya dari kelompok 12. Yang saya tadi katakan bahwa ilmu kimia dapat digunakan untuk menentukan keaslian suatu lukisan. Nah, bagaimana cara untuk menentukan keaslian tersebut? Entah melalui chatnya atau bagaimana? Terima kasih. Selanjutnya kepada Zidni Ilma, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zidni Elma, NIM 200210101080. Saya mau bertanya, tadi kan dipaparkan mengenai manfaat ilmu kimia. Ternyata kan zat-zat kimia itu kan banyak manfaatnya. Lah, bagaimana cara kita mengubah pandangan masyarakat yang beranggapan bahwa bahan kimia itu berbahaya? Selanjutnya kepada Angelina, silakan. Maaf, saya tidak jadi bertanya karena pertanyaan saya sudah ditanyakan oleh Carmila. Oke, selanjutnya kita ganti dengan Laili Nur Asmi. Baik, saya ingin bertanya. Tadi kan sudah dipaparkan mengenai manfaat tentang ilmu kimia. Lalu apakah ada mengenai mengenai kelemahan dari ilmu kimia, atau bisa jadi kekurangan mungkin seperti itu? Baik, terima kasih. Sebelumnya kami izin untuk menjawab pertanyaan, kami akan diskusi terlebih dahulu.
Ayo Rek, segera dijawab. Baik, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan Carmila akan dijawab oleh Zahratul Latifah. Silakan Zahratul. Untuk pertanyaan Carmila tadi bertanya bagaimana cara membuktikan lukisan tersebut menggunakan ilmu kimia. Biasanya keaslian dari lukisan bisa dilihat dari bahan kimia lukisan, misalnya cat yang digunakan pelukis tersebut. Karena untuk lukisan dari seorang profesional pastilah menggunakan cat dengan bahan yang lebih berkualitas dibandingkan dengan pelukis pemula yang baru merintis karir. Terima kasih. Apakah ada yang kurang? Apakah sudah cukup jelas, Carmila? Iya, baik. Terima kasih, Zaza, dan kepada teman-teman yang sudah menjawab. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ziti Elma. Bagaimana jika ilmu kimia disalahgunakan, misal dalam pembuatan campuran makanan menggunakan zat kimia berbahaya, maka dapat merugikan orang lain dan diri sendiri. Sebentar. Maaf, tadi pertanyaannya salah. Bagaimana cara mengubah pandangan masyarakat yang berasumsi bahwa zat kimia itu berbahaya? Padahal kita ketahui bahwa kimia membahas zat kimia yang banyak manfaatnya. Oke, saya akan menjawab. Cara mengubah pandangan masyarakat. Misalnya kan kita punya tetangga. Ya, itu tetangga rumah kita sedang membakar sampah. Kita bisa memberitahu dan menjelaskan bahwa membakar sampah itu asapnya berbahaya bagi kesehatan. Karena pada asap itu kan mengandung karbon monoksida, yang mana ketika dihirup dapat menyebabkan sesak napas dan pusing. Bagaimana Zidni Elma? Baik, terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan dari Laili akan dijawab oleh Muhammad Eka.
Maaf, kita lupa di unmute. Ya, maaf ya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Rayui Nur Azmi, yakni kelemahan ilmu kimia. Di samping kelebihan pasti ada kelemahan dari ilmu kimia, yakni timbulnya polusi akibat limbah dari senyawa kimia yang biasa kita gunakan. Lalu ada penyalahgunaan bahan kimia seperti pada pengawet. Lalu ada penyalahgunaan bahan kimia seperti pada pengawet makanan. Lalu ada pembuatan bom dengan senyawa kimia TNT yang digunakan untuk penangkapan ikan dan juga untuk yang tindak kejahatan yang lainnya. Lalu juga kimia juga biasa digunakan untuk membunuh orang dengan meracuni dengan racun sianida. Apakah bisa dipahami? Baik, bisa dipahami. Terima kasih. Baik, saya tutup sekarang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman. Terima kasih.